Lipatan paha atau inguinal, paha itu sendiri namanya femoral atau femur, ya sama aja. Tungkai depan itu krural, kemudian betis itu sural, kaki pedal, telapak kaki kita namanya plantar, bokong gluteus, dan panggul kita namanya pelvis, ya. Ini regio-regio tubuhnya. Ya, tadi ada abdomen atau abdominal nih, contohnya adalah perut, ya, torak atau dada, gitu ya. Leher, cervical, ya, neck itu bahasa Inggrisnya ya. Tuh, ini bagian-bagiannya tubuh kita ya. Selanjutnya di slide 12 itu kita punya namanya gerakan anatomi, ya. Gerakan anatomi itu ada yang pertama, fleksi dan ekstensi. Kalau fleksi itu gerak menekuk. Ya, sekarang saya minta tolong kalian sekarang tekuk siku kalian. Siku tangan kalian, kalian tekuk. Nah, menekuk siku itu namanya fleksi. Ya, sekarang kakinya ditekuk juga. Ya, kaki ditekuk itu juga namanya fleksi. Nah, ekstensi itu lawannya dari fleksi. Ekstensi adalah gerakan untuk meluruskan. Nah, tadi kalian sudah menekuk tangan kalian ya, siku kalian. Sekarang kalian luruskan seperti biasa. Lurus ya. Betul. Itu namanya ekstensi. Ya. Kalau kakinya diluruskan, ya itu juga namanya ekstensi. Ya. Contoh gerakan ayunan lutut pada bagian gerak jalan ya. Gerak ayunan ke depan merupakan fleksi, gerak ayunan ke belakang namanya ekstensi. Ya. Kalau yang ayunan ke belakang lebih lanjut itu namanya hiperekstensi. Jadi kalau hiperekstensi itu tadi kamu lurus biasa ya. Kamu taruh di belakang lagi lurusnya itu namanya hiperekstensi. Ya. Jelas ya. Kemudian ada namanya aduksi abduksi. Aduksi abduksi itu adalah gerakan di mana tubuh kita itu dekat dan jauh. Contohnya aduksi, aduksi itu D ya. Huruf D ini artinya dekat. Ya, aduksi itu dekat, mendekati tubuh. Abduksi ada B sini ya, belakang, gerakan menjauhi tubuh. Contohnya adalah gerakan membuka tungkai kaki pada posisi istirahat di tempat merupakan istirahat di tempat ya. Jadi yang merupakan gerak abduksi itu yang menjauhi tubuh ya. Bila kaki kita digerakkan ke posisi siap merupakan gerakan adduksi. Jadi saya contohnya gini, misalnya lagi kamu posisi tegap sekarang, duduk tegap, yang duduk, yang lagi berdiri boleh berdiri, duduk tegap ya. Tangannya di samping ya, tangannya di samping, yang berdiri juga tangannya di samping seperti siap mau upacara itu ya. Nah, sekarang tangan kalian itu kalian rentangkan tangan kiri. Tangan kiri kalian rentangkan ya ke atas lurus ya sejajar dengan bahu. Ya, bagus. Nah, ini namanya abduksi ya, pakai B ya, abduksi. Ini menjauhi tubuh. Ya, menjauhi tubuh kita. Sekarang tangan kalian yang tadi sejajar dengan bahu tadi yang sudah kalian rentangkan itu tangan kirinya. Sekarang kalian dekatkan dengan tubuh, nempel ke paha ya. Nah, itu namanya aduksi, gerakan mendekati tubuh. Oke, sekarang jelas ya. Ada lagi yang namanya elevasi dan depresi. Kalau elevasi itu gerakan mengangkat, ya, depresi itu gerakan menurunkan. Ya, contohnya elevasi itu kita buka mulut, itu kan mengangkat mulut, namanya elevasi. Kalau nutup namanya depresi. Ya, misalnya lagi gerakan pundak. Pundak kalian angkat ke atas namanya elevasi. Kalian gerakan ke bawah biasa, ya.
kembali ke bawah itu namanya depresi. Oke. Menyenangkan ya, udah praktek langsung ya, ngerti ya. Lanjut di inversi dan eversi ya. Jadi kalau inversi itu in itu dalam ya. Jadi inversi itu adalah gerak memikirkan telapak kaki ke dalam tubuh. Kalian punya telapak kaki ya? Nah, telapak kakinya kalau posisinya lagi duduk di kursi, itu kan bisa goyang-goyang ya kakinya ya. Coba kalian bisa duduk di kursi. Nah, di situ ada inversi. Inversi itu telapak kaki kalian ya, kalian miringkan ya, sekarang miringkan. Jadi yang kelingking telapak kalian itu di lantai ya. Yang jari kelingking kaki kalian itu di lantai ya. Nah, posisi seperti itu. Kalian miringkan ke dalam kakinya. Ya, ditekuk ke arah dalam. Sret. Nah, itu namanya inversi. Kalau eversi itu tadi posisinya masih sama seperti tadi. Jadi kelingking telapak kalian itu di lantai. Kemudian kalian keluarkan kakinya. Nah, itu namanya eversi ya. Jadi inversi eversi ini biasanya khusus untuk wilayah pergelangan kaki. Ya, diputar ke dalam namanya inversi, diputar keluar namanya eversi. Ya, dalam. Inversi diputar ke dalam, eversi diputar keluar. Gitu. Kemudian ada supinasi dan pronasi. Ini khusus tangan. Kalau tadi inversi eversi itu khusus kaki, supinasi dan pronasi itu khusus tangan. Supinasi kalian kayak minta duit ya. Supinasi gerakan menengadahkan tangan. Ya. Pronasi kebalikannya, punggungnya di atas, punggung tangannya. Itu namanya pronasi, gerakan menelungkupkan tangan. Istilah ini juga hanya khusus pergelangan tangan saja. Lanjut, ada endorotasi dan exorotasi. Kalau endo itu dalam, ya. Endo itu dalam, X itu keluar, ya. Endorotasi adalah gerakan ke dalam pada sekeliling sumbu. Panjang tulang yang bersendi atau berotasi, sedangkan eksorotasi adalah gerakan rotasi keluar. Ini rotasi ya. Ya, rotasi ke luar. Jadi kalau sekarang kamu tegap seperti biasa, siap ya posisi tangannya. Misalnya tangan kanan kalian gerakan ya dari belakang ke depan. Nah, dari belakang ke depan itu namanya endorotasi. Ya, tegap lagi, kalian putar keluar ya dari depan ke belakang. Ya, kalian putar dari depan ke belakang namanya eksorotasi. Oke, sambil dipraktekkan ya. Bagus. Di slide 14. Di slide 14 itu ada istilah lokasi anatomi. Jadi kalau tadi kita belajar gerakannya, sekarang bidang anatomi. Bidang anatomi adalah bidang yang melalui tubuh dalam posisi anatomi. Tadi posisi anatomi adalah sikap siap seperti upacara ya. Bidangnya itu ada pertama bidang median, ya. Adalah bidang yang membagi tepat tubuh menjadi bagian kanan dan kiri. Ya, kanan dan kiri. Seperti vertikal ya, vertikal ya, garis lurus vertikal itu bidang median. Kemudian ada namanya bidang sagital. Bidang sagital itu membagi tubuh menjadi dua bagian dari titik tertentu ya, tidak membagi tepat dua bagian, tapi ya bidang ini sejajar dengan bidang median ya. Jadi dibagi dua gini loh, seret-seret gitu ya, bagi dua itu namanya sagital ya, membagi dua bagian. Nggak harus tepat ya, nggak harus tepat dua bagian persis sama gitu, enggak. Kemudian bidang horizontal itu ya yang membagi atas dan bawah ya, superior dan
inferior, atas dan bawah. Ya, kemudian ada bidang koronal, ya bukan COVID corona ya ini, bidang koronal, bidang vertikal yang lurus tadi, ya vertikal lurus atas ke bawah gini, atas ke bawah yang melalui tubuh letaknya tegak lurus terhadap bidang medial atau sagital. Jadi membagi tubuh bagian depan, frontal dan belakang. Ya, frontal dan belakang. Itu namanya bidang koronal. Untuk lebih jelasnya ini gambarnya. Ya, ini namanya coronal plane, ya. Yang ini namanya median plane, ya. Bagian median ini bagian koronal. Nah, ini bagian transvers, ya, transversal. Ya, baik lanjut kita belajar tentang mekanisme homeostatik dari sistem fungsional, ya. Istilah homeostasis itu digunakan oleh ahli fisiologi untuk menjelaskan pengaturan kondisi-kondisi statis tetap konstan sama ya dalam lingkungan dalam, misalnya semua organ dan jaringan tubuh itu fungsinya untuk membantu mempertahankan kondisi-kondisi yang tetap. Sistem ini menyebabkan timbulnya keserasian kerja sistem fungsional satu dengan yang lainnya. Misalnya nih, contoh paru-paru. Paru-paru menyediakan oksigen ke dalam cairan ekstraseluler untuk secara terus-menerus menggantikan oksigen yang dipakai oleh sel. Itu namanya homeostatis. Jadi mempertahankan secara konstan pengaturan kondisi-kondisi yang terus-menerus dilakukan. Ya, kayak misalnya oksigen masuk ke dalam tubuh kita, itu kan untuk dipakai oleh sel-sel tubuh kita. Nah, itu oksigen itu menyediakan oksigen ke dalam cairan ekstraseluler itu terus menerus ya, fungsinya untuk itu. Misalnya lagi jantung itu untuk memompa darah ya, dia berdetak denyutannya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, itu homeostasis dilakukan terus menerus, kondisi yang terus-menerus dilakukan, kondisi yang tetap konstan ya dalam lingkungan dalam jaringan di dalam tubuh kita gitu maksudnya ya. Kemudian di slide 17 ini ada istilah-istilah yang dipakai dalam